Pernahkah kamu berpikir, kenapa hampir semua lagu yang kita dengar sekarang punya pola chord yang mirip? Dari lagu pop, rock, jazz, hingga musik klasik, semuanya mengikuti aturan harmoni yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah kamu? Dulu, musik bahkan tidak punya chord. Hanya ada satu nada yang dimainkan dalam satu waktu. Lalu, bagaimana bisa berkembang menjadi progresi chord yang kita kenal sekarang? Halo, aku Chan, jangan lupa subscribe ya. Gratis kok, tapi bikin aku makin semangat bikin video. Atau buat yang mau traktir saya kopi biar nggak ngantuk waktu bikin video, bisa ke link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Dari nyanyian Gregorian di abad pertengahan hingga musik digital yang dibuat dengan AI, perjalanan chord dalam musik ternyata penuh revolusi dan kejutan. Jadi, bagaimana semuanya dimulai? Mari kita telusuri sejarahnya. Zaman abad pertengahan tahun 500 sampai 1400 Masehi. Di masa ini, musik masih sangat sederhana. Hanya ada satu nada yang dimainkan dalam satu waktu, yang disebut monofonik. Contohnya, lagu-lagu Gregorian yang dinyanyikan oleh para biarawan. Tidak ada harmoni, tidak ada chord. Namun, perubahan mulai terjadi saat para musisi mulai menambahkan lebih dari satu nada dalam satu waktu. Inilah cikal bakal harmonisasi dalam musik. Abad Renaissance tahun 1400 sampai 1600 Masehi. Awal harmoni dan triad. Pada era ini, musisi mulai menyusun melodi yang saling tumpang tindih. Inilah awal dari konsep polifoni, di mana beberapa nada dimainkan secara bersamaan. Interval sepertiga yang menjadi dasar chord mulai dianggap harmonis. Meski begitu, nama chord seperti A, B, atau C belum ada. Saat itu, musik masih menggunakan sistem modal seperti Dorian, Phrygian, dan Lydian. Abad Barok tahun 1600 sampai 1750 Masehi. Lahirnya chord yang kita kenal sekarang. Pada masa Barok, sistem musik mulai lebih terstruktur. Johann Sebastian Bach dan komponis lainnya mulai menyusun musik berdasarkan sistem tonal yang menjadi dasar chord modern. Saat itulah sistem A, B, C, D, E, F, dan G mulai digunakan untuk menamai nada-nada dasar. Musik tidak lagi hanya melodi, tetapi juga memiliki harmoni yang kaya, dengan progresi chord seperti 1, 4, 5, 1 yang masih digunakan sampai sekarang. Abad klasik tahun 1750 sampai 1820. Chord semakin mapan pada era ini. Chord sudah menjadi bagian utama dalam musik. Mozart dan Beethoven mulai menggunakan progresi chord secara lebih sistematis, menciptakan alur yang harmonis dalam karya-karyanya. Konsep chord mayor dan minor sudah sepenuhnya berkembang, bersama dengan variasi seperti dominan 7, diminished, dan augmented. Abad romantik tahun 1820 sampai 1900. Harmoni yang lebih kaya, musik menjadi lebih ekspresif. Komposer seperti Chopin dan Wagner mulai bereksperimen dengan chord yang lebih kompleks. Modulasi atau perubahan kunci dalam satu lagu menjadi lebih umum, menciptakan efek emosional yang lebih kuat. Dalam periode ini, chord tidak lagi statis. Harmoni berkembang, memberikan warna yang lebih luas dalam musik. Abad ke-20 ketika jazz dan blues muncul, musik mulai menggunakan chord ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13 untuk menciptakan warna yang lebih kaya. Sementara itu, musik pop dan rock lebih menyederhanakan progresi chord, menggunakan pola seperti 1, 5, 6, 4 yang masih kita dengar di banyak lagu populer saat ini. Era digital dan musik modern. Saat ini kita bisa membuat musik dengan AI dan software digital. Komputer dapat menghasilkan progresi chord otomatis, tetapi pada dasarnya, banyak lagu modern masih menggunakan struktur chord yang berasal dari abad ke-18 dan ke-19. Meski teknologi telah mengubah cara kita membuat musik, dasar dari semua chord yang kita kenal tetap berasal dari teori musik klasik yang berkembang selama ratusan tahun. Dari nyanyian sederhana di abad pertengahan hingga musik digital yang kita dengar hari ini, chord telah berevolusi begitu jauh, tapi dasarnya tetap sama. Menurut kamu, era musik mana yang paling menarik? Atau mungkin ada era favorit kamu yang belum kita bahas?
Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar. Like jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk video-video sejarah lainnya.